Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Budiman. NIM 2390024951128. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Bidang studi fisika, kategori 1 Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, Selasa 5 Maret, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi perubahan energi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas atensinya pagi ini. Kita dari menjawab salamnya saja, alhamdulillah kita semangat untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya lanjut atau Bapak lanjut, saya persilakan dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan kita berdoa setelah itu. Oke, siap? Oke, saya persilakan ketua kelas, silakan. Seluruhnya duduk siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Jadi itu tadi ketua kelasnya sudah menyiapkan kelasnya, artinya kita sudah berdoa juga. Artinya pagi ini kita siap untuk memulai hari ini dengan penuh semangat dan insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam melaksanakan proses pembelajaran karena kita sudah berdoa ya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Bapak akan mengabsen satu persatu anak-anakku sekalian untuk mengecek kehadirannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mungkin kita akan cek juga ya. Jadi yang pertama saya sebut namanya atau saya pesan adalah Kamil. Ada? Ya Pak. Oke. Ilham Juliansyah. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Fitra. Pak. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari ini hari ataupun tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari ini hari. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Adapun tujuan pembelajaran dari perubahan energi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan perubahan energi melalui kegiatan eksperimen dengan media PET simulation. Jadi kita akan menggunakan media PET simulation untuk melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah nanti kita belajar, kita dapat menjelaskan ataupun memahami bentuk-bentuk energi yang akan kita ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada peserta didik untuk teknik penilaian. Untuk teknik penilaian yang akan Bapak nilai, yang pertama ada penilaian pengetahuan, yaitu dari nanti LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kemudian ada tes formatif. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada lembar observasi kegiatan praktikum. Kemudian untuk penilaian sikap profil Pancasila. Jadi ada 3 yang akan Bapak nilai dari proses pembelajaran ini. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Jadi nanti anak-anakku kalian kita belajar secara ini saja, nanti akan Bapak nilai dengan ini. Kemudian sebelum Bapak lanjut untuk perubahan energi, sebelum Bapak lanjut ke materi yang lebih jauh, Bapak dulu ingin bertanya kepada kalian, apa itu pemateri sebelumnya lah? Materi sebelumnya telah kita pelajari tentang energi. Jadi saya akan bertanya dulu, apa itu energi? Silakan angkat tangannya, kemudian nanti menjawab Bapak, silakan. Oke, Mariani, silahkan Mariani. Saya bertanya apa itu energi? Silahkan Mariani. Energi. Tidak usah jangan pakai grogi, santai saja. Jadi energi apa? Sebutkan atau apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon.
yang berarti kerja. Untuk melakukan sesuatu kita bisa memanfaatkan baik secara sadar maupun tidak sadar. Perhatikan di papan atau di depan. Nah, di sini di depan ada sebuah ini mobil mainan ya. Jadi mobil mainan menggunakan remote control. Nah, jadi ada juga baterai casnya dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya tadi tentang energi. Sekarang ini pertanyaan untuk memberikan pengetahuan kepada kalian, membuka cakrawala berpikir kalian tentang perubahan energi itu. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa mobil dapat bergerak dari gambar ini? Ada yang bisa jelaskan? Mengapa bisa mobil bergerak dari gambar ini? Oke, silahkan Farah. Mengapa mobil dapat bergerak? Apa yang menyebabkan mobil dapat bergerak adalah mesin. Mesin ini bisa bergerak karena adanya energi dari bensin yang diubah menjadi energi gerak piston atau energi mekanik. Gerak piston diteruskan ke transmisi, kemudian ke roda mobil, dan akhirnya mobil bisa bergerak. Jadi, energi yang menggerakkan mobil pertama kali adalah energi kimia dari bensin. Oke, terima kasih Farah. Selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua ini adalah gambar kedua tentang aliran air sungai. Sekarang itu tadi yang pertama, pertanyaannya mengapa mobil dapat bergerak. Selanjutnya adalah ini, untuk aliran sungai ini, mengapa aliran air sungai dapat menjadi sumber listrik bagi perumahan. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang mengapa aliran air sungai dapat menjadi sumber listrik bagi perumahan? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, Faisal ataupun Akkamil. Silakan Akkamil. Faisal Akkamil ya. Pembangkit listrik tenaga air prinsipnya adalah mengubah energi air menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu putaran turbin yang disebabkan oleh air diteruskan ke generator kemudian menghasilkan arus listrik DC. Selanjutnya kita masuk ke materinya ya. Jadi kita masuk ke materinya. Jadi untuk yang pertama ada hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat menyebutkan atau berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Jadi energi itu tidak ada yang bisa menciptakan energi dan tidak ada yang bisa memusnahkannya. Hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Kayak misalnya tadi mobil bergerak dari energi tadi kimia berubah menjadi energi gerak, kemudian ada energi turbin dari energi air menjadi energi listrik. Nah, jadi itu untuk perubahan bentuk-bentuk energinya. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Nah, ini energi mekanik. Ya, sama tadi energi mekanik itu adalah seperti yang telah diungkapkan dalam hukum kekekalan energi sebelumnya, energi tidak dapat bisa dibuat atau dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian energi yang bisa berpindah, terlebih dengan adanya gaya yang membuat perpindahan tersebut menjadi ini yang dikenal dengan energi mekanik. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun adalah dalam medan gravitasi adalah selalu sama. Jadi itu untuk hukum-hukum kekekalan energi mekanik. Jadi silahkan naikkan HP-nya masing-masing, kemudian nanti kerjakan link yang Bapak kirimkan di grupnya. Oke, itu ada link yang Bapak sudah kirimkan. Silahkan dibuka, kemudian dikerjakan ya. Jadi ada jumlah beberapa soal yang Bapak kasih, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakan. Jadi kita sudah bagi kelompoknya.
Dan kalian sudah bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen ataupun percobaan dengan menggunakan media simulation. Kita akan menggunakan media simulation. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Ini LKPD, lembar kesediaan peserta didiknya. Ini kalian isi, taruh sesuai dengan percobaan. Oke. Baik. Silahkan dibuka LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, di situ Bapak jelaskan dulu secara singkat tentang apa yang ada di LKPD-nya ya. Jadi di situ ada tujuan pembelajaran yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian percobaan perubahan energi nanti akan Bapak kirimkan linknya untuk media pet simulation-nya atau pet simulation-nya, link untuk percobaannya, kegiatan eksperimennya. Kemudian tujuan percobaan adalah melakukan percobaan perubahan bentuk-bentuk energi pada beberapa sistem energi. Jadi tujuan percobaannya adalah melakukan perubahan atau percobaan perubahan bentuk-bentuk energi pada beberapa sistem energi. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ada yang pertama website pet simulation, itu yang bahan yang pertama. Kemudian kita menggunakan HP. Jadi kita tidak menggunakan laptop, kita menggunakan HP saja. Kemudian di situ ada langkah-langkah percobaan. Jadi kemudian perhatikan dulu di depan. Perhatikan di depan. Ini nanti di sini di media pet simulation-nya ada nanti apa lagi namanya? Ada bentuk-bentuk energi. Jadi ada nanti kode-kodenya ya. Jadi misalnya warna E itu adalah energi mekanik. Kemudian energi mekanik saya jelaskan dulu. Energi mekanik adalah energi yang digunakan suatu benda untuk bergerak berdasarkan posisi geraknya. Jadi itu energi mekanik, warnanya putih tadi. Kemudian yang kedua adalah energi apa? Energi elektrikal atau yang warnanya adalah kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Jadi Bapak akan menilai prosesnya, proses percobaannya ya, proses keterampilannya bagaimana. Jadi silahkan melakukan percobaan, silahkan berkumpul sama teman-teman yang mendekat, kita saling ini. Karena kalau ini nanti ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Oke, kalau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Atau ada yang kurang dipahami, silahkan. Kelompok ini ada? Kelompok 2? Ada? Dipahami ya? Kalau itu silahkan melakukan percobaannya, silahkan perhatikan perubahan-perubahan bentuk energi yang ada di dalam percobaan itu.
Mengenal energi apa menjadi energi apa. Di sini dari kemudian saja keluar energi panas ya. Tadi keluar energi panasnya kan ini kan manusia berbeda. Oke, kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Aman. Jadi perhatikan juga ya, perhatikan juga energi yang terbuang dari orangnya. Orang melakukan, jadi ada ini, ada energi kimia, ada juga energi panas yang keluar. Oke, paham ya? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 aman. Bagaimana percobaannya? Perhatikan juga ya, ini ada pada saat manusia melakukan roda, ada juga energi apa tadi yang keluar? Kalau putih apa? Energi mekanik sama. Dari manusianya energi apa yang keluar? Yang hijaunya warnanya energi apa? Kimia berubah menjadi energi mekanik. Kemudian energi panas. Dalam dia juga tadi ada energi panas yang keluar dari tubuhnya. Oke, untuk kelompok 2 1. Oke, kelompok 1 bagaimana? Juga dari yang perlu ditanyakan, diperhatikan semua perubahan energinya ya. Oke, jadi nanti setiap kelompok masing-masing menjelaskan percobaannya. Jadi nanti kalian akan presentasikan di depan hasil percobaannya. Sebelum kita lanjut, jadi sebelum kalian naik mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, membacakan percobaan 1, 2, 3, dan 4 dan kesimpulannya, Bapak akan memberikan dulu ice breaking. Jadi kita untuk melatih fokusnya kalian dulu. Jadi kita peregangan dulu sebelum kita lanjut ke presentasi ataupun menyampaikan membacakan hasil percobaannya. Paham? Oke, are you ready for ice breaking? Ready. Oke, dengarkan atau fokus pada apa yang Bapak nanti akan jelas atau tanyakan. Oke, jadi clue-nya adalah sambung menyambung kata. Oke, jadi clue-nya adalah sambung menyambung kata. Oke, hari ini Bapak ulang tahun. Oke, hari ini Bapak ulang tahun. Nah, sekarang hadiah pertama yang
dikasih oleh Bapak adalah bola. Jadi Bapak dikasih hadiah pertamanya adalah bola. Hadiah selanjutnya apa? Apartemen. Oke, saya tampung dulu jawabannya. Apartemen. Yang lain? Sepatu. Oke. Yang lain? Para bingung, masih bingung. Oke. Saya ulangi. Fokus ya, fokus pada pertanyaannya ya. Jadi sambung, keluhnya adalah sambung menyambung kata. Jadi hari ini atau Bapak ulang tahun, kemudian Bapak dikasih mobil. Setelah mobil, hadiah apa Bapak yang dikasih oleh Bapak? Lampu. Oke, saya tahu jawabannya. Yang lain? Uang. Oke, yang lain ada? Apa? Gucci. Yang lain apa? Belum sampai fokusnya. Jadi perhatikan, cluenya adalah sambung menyambung kata. Jadi sambungannya itu adalah di akhir katanya. Jadi kan tadi Bapak dikasih yang pertama tadi ada dikasih bola. Berarti huruf terakhirnya adalah A. Berarti lanjut terserah mau apartemen, mau apalagi apel, mau apa yang jelas huruf awalnya adalah A. Selanjutnya tadi yang pertanyaan yang kedua Bapak dikasih mobil. Nah huruf terakhirnya mobil kan L. Berarti Bapak terserah Bapak dikasih lampu, dikasih apa lagi? Dikasih lem, dikasih apa bapaknya terserah. Yang jelas akhirnya kan L. Mengerti sampai sini? Mulai. Jadi paham ya? Jadi itu ice breaking yang Bapak lakukan. Jadi sudah fokus kembali? Sudah siap kembali untuk mempresentasikan hasil percobaannya? Siap. Oke, kalau sudah siap, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk ke depan membacakan hasil percobaannya atau presentasikan hasil percobaannya, percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, silakan kelompok 1 perwakilannya. Oke, silakan sebutkan namanya, perkenalkan dirinya dan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyati dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil percobaan dari kelompok saya. Sumber energi manusia mengayuh sepeda, variabel bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil percobaan kedua dari hasil kerjasama kelompok saya. Sumber energi air keran yang mengalir, variabel bebas output, variabel terikat bentuk perubahan energi, variabel kontrol sumber energi input alat penghasil listrik generator. Nah, perhatikan di depan. Jadi tadi di percobaan tersebut ada solar panel. Ada solar panel ya. Nah, ini ada solar panel. Bapak perhatikan. Jadi pengertiannya adalah panel atau panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Jadi di sini ada panel surya, jadi tugasnya ini menangkap energi matahari, mengubahnya menjadi energi listrik. Paham? Paham. Ada yang sudah pernah lihat di sini? Pernah. Ada yang misalkan pernah saya lihat juga di daerah yang tidak terjangkau listrik, dia menggunakan pengetahuan terakhir. Kita akan Bapak akan mengirimkan link, kita akan mengerjakan soal melalui media fisis. Jadi kita akan mengerjakan soal melalui media fisis. Dan Bapak kirimkan linknya dulu di grupnya untuk kalian kerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, silakan dibuka
linknya dan dikerjakan quiznya. Oke, sudah masuk semua? Sebetulnya saya kasih kodenya ya. Jadi kalau sudah masuk semua, kita akan mulai. Dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Listrik menjadi gerak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang memimpin skor mesinnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bapak akan memberikan lembar refleksi. Silakan buka lagi linknya. Saya kasih waktu lagi 5 menit. Di lembar refleksinya, saya kirim linknya, kemudian buka. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembar refleksi melalui Google Form. Oke, silakan dibuka. Kasih waktu 5 menit ya. Itu lembar refleksi tadi, tes formatifnya, tes pengetahuannya kalian. Jadi tadi ada tes awal, ada tes formatif, tes formatif awal, kemudian tes formatif akhir pengetahuannya. Kemudian nanti yang terakhir ada ini lembar refleksi. Ya, silahkan diisi lembar refleksinya. Oke, sudah? Sudah ya? Jadi sudah, itu tadi adalah lembar refleksi tentang apa yang kita pelajari ini hari. Selanjutnya, saya ulangi kembali dari pertemuan awal dari awal sampai hari ini ataupun sampai detik ini, kalian sudah mempelajari tentang beberapa bentuk-bentuk perubahan energi ya. Baik itu melalui dari penjelasannya Bapak maupun dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi ada tadi perubahan, ada energi mekanik, ada energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi gerak. Kemudian yang kalian lakukan melakukan percobaan, kemudian ada perubahan energi dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi, energi listrik berubah menjadi energi cahaya, dan energi potensial air berubah menjadi energi listrik dan sebagainya. Oke. Itu tadi tentang intinya kalian semua Bapak sudah memberikan penjelasannya dan kalian sudah melakukan tadi percobaan dan sebagainya. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan apresiasi dulu, memberikan ini kepada kelompok yang presentasinya baik itu melakukan percobaan dan keaktifan dalam melakukan percobaan dan melakukan presentasi. Jadi Bapak akan memberikan apresiasi bahwa yang aktif dan semangat dalam melakukan percobaan sampai presentasi, saya apresiasi untuk kelompok 1. Oke, apresiasi untuk kelompok 1. Kemudian ada kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Oke, aplaus untuk kita semua. Tapi dari semua itu kalian sudah luar biasa. Kalian sudah tampil luar biasa melakukan atau mengikuti pembelajaran ini hari. Oke? Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Oke, untuk materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya ada materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan adalah konsumsi energi dan energi alternatif. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang konsumsi energi dan energi alternatif. Jadi silakan Bapak nanti akan mengirimkan materi ke grupnya. Nanti kalian baca-baca. Dan minggu depan saya akan tanya-tanya tentang apa itu atau yang akan kita pelajari dari ini dan apa yang akan kita pelajari minggu depan. Oke. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan beberapa motivasi bagi kita semua, bagi
bagi anak-anakku sekalian bahwa tetap harus belajar ya. Ya Pak. Apalagi ini kita akan akan ujian semester. Kita akan ujian semester. Jadi kita pelajari mulai dari apa yang Bapak jelaskan, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Bapak kalian pelajari apa yang sudah Bapak jelaskan dan kita datang ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan kita datang ke sekolah hanya untuk main-main ya. Jadi Bapak juga datang ke sini penuh dengan semangat. Tapi kalau kalian datang terus tiba-tiba di sekolah kalian hanya tidak melakukan apa-apa ataupun tidak semangat ya, Bapak juga tidak semangat juga dong. Jadi kalian juga harus semangat ya. Jadi sekali lagi Bapak berterima kasih dan mengucap syukur alhamdulillah atas atensinya kalian mengikuti proses pembelajaran. Walaupun mungkin ada yang beberapa kendala dari kalian semua, tapi itu tidak mengurangi kegiatan kita hari ini. Oke, kalau saya teriak semangat, kalian bilang semangat ya. Ya Pak. Oke, kita tes terakhir. Apakah hari ini kalian semangat? Terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita akhiri, saya persilahkan lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya, doa penutup. Semoga apa yang kita dapat ini hari bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Saya harap tetap menjaga kesehatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.